tensi, emosi, kontroversi. Itulah kata-kata yang menggambarkan final Copa del Rey semalam. Final yang mempertontonkan El Clasico dramatis selama 120 menit, berakhir dengan Barcelona berselebrasi. Sebuah pertunjukan yang kembali membangkitkan gairah sepak bola. Mentalitas kedua tim saling beradu ketika di waktu normal, di mana Blaugrana dan El Real sama-sama ngotot nggak mau tertinggal. Hingga pada akhirnya, yang punya mental lebih tinggilah yang angkat piala. Namun menariknya mentalitas itu lagi-lagi dan lagi ditunjukkan oleh seorang bocah 17 tahun di hadapan Raja UCL, Lamine Yamal. Kembali datang sebagai penyelamat, pemain kunci, dan seorang lakon yang tak terlihat. Bahkan ia menjadi bahan incaran para pemain Real Madrid, tapi semua menjelaskan bahwa mentalitasnya benar-benar mental baja. So, inilah berbagai sorotan si bocah ajaib hingga drama El Clasico selama 120 menit. Sejak awal sebelum laga, El Clasico selalu dibumbui dengan berbagai drama di luar lapangan. Mulai dari sorotan yang mengarah ke wasit, hingga berita Real Madrid merespon dengan menolak pertandingan akibat wasit tersebut. Tapi pada akhirnya semua itu dibantah oleh Florentino Perez. Presiden El Real tentunya tak ingin menyerahkan harga diri, trofi, dan perjuangan di Copa del Rey. Berakhir begitu saja di tangan Blaugrana. Laga pun akhirnya digelar sesuai ketentuan, dengan dipimpin oleh wasit Ricardo de Burgos. Namun masalah baru muncul bagi El Real ketika sang mega bintang Kylian Mbappe dipastikan gak bisa jadi starter karena kondisi fisik yang tak mumpuni. Sementara di pihak Barcelona juga tak ada sang predator Lewandowski di depan gawang, ia absen karena cedera. Berlangsung di Estadio Olimpico de Sevilla, El Clasico kembali menunjukkan sebuah drama penuh persaingan. Sejak menit-menit awal, permainan langsung bertensi tinggi. Lihatlah bagaimana pada menit ke-11, duel Mendy dan Koundé langsung menghasilkan korban cedera, di mana bek kiri Madrid dipastikan tidak bisa melanjutkan pertandingan, sehingga membuat Carlo Ancelotti harus memutar otak dengan Fran Garcia untuk menggantikan Mendy. Sebuah keputusan yang sangat menggambarkan bagaimana laga akan semakin panas. Dan benar saja, beberapa menit setelahnya, Ancelotti yang harus diganjar kartu kuning setelah tak bisa menjaga mulutnya dengan tenang alias protes berlebihan. Dan benar saja, laga yang berlangsung panas pun tak lama kemudian dibuka dengan gol cantik dari luar kotak penalti. Pada menit ke-28, Pedri muncul dari belakang saat Lamine Yamal dikepung oleh 4 pemain Madrid. Dan boom, sebuah roket dilepaskan secara mulus ke gawang Courtois, hasil dari asis dari Starboy Lamine Yamal. Setelah gol tersebut, tensi pun makin tinggi. Total 2 kartu kuning tambahan didapat oleh Tchouaméni dan Gerard Martin pada babak pertama. Tapi nggak ada gol tambahan lagi cuy. Lanjut pada babak kedua, Ancelotti yang merasa tertinggal langsung memasukkan sang kura-kura ninja, menggantikan peran Rodrigo di sektor serang. Sang mega bintang diharapkan menjadi pembeda. Selain Mbappe juga ada Modric serta Arda Güler di beberapa menit setelah babak kedua dimasukkan. Dan benar saja, pada menit ke-70, El Patok berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Mbappe akhirnya mencetak gol dari hasil free kick setelah dirinya dilanggar keras oleh De Jong di depan kotak penalti. 7 menit setelahnya, El Clasico makin panas usai El Real mengembalikan keadaan dengan gol Aurelien Tchouaméni pada menit ke-77. Gol ini membawa Madrid sempat comeback dengan skor 2-1. Namun sial bagi Madrid, Barca masih mempunyai El Hiu yang masih menyimpan taringnya. Menjelang menit akhir waktu normal babak kedua, Ferran Torres muncul menjadi pahlawan penyelamat Barca dengan tendangan santai dan gocekannya di hadapan Courtois. Dan lagi-lagi, ini buah hasil dari umpan manja dan spektakuler dari sang starboy Lamine Yamal. Sebuah pertunjukan absolut yang makin memperpanas pertandingan, hingga pada menit tambahan waktu babak kedua, Rafinha pun sempat hampir jadi pahlawan kemenangan dengan dilanggar di kotak penalti.
Namun setelah dicek VAR, ia teridentifikasi melakukan diving sehingga penalti dibatalkan dan justru rapinya terkena kartu kuning. Laga pun akhirnya berjalan hingga extra time 120 menit. Nah, babak inilah yang berjalan sangat hati-hati bagi kedua tim. Siapa yang terlena, maka menyaksikan sang rival angkat piala adalah hukumannya. Makanya, hampir tak banyak peluang terjadi, hanya duel-duel panas yang menghasilkan kartu kuning menghiasi setiap menitnya. Hingga pada akhirnya, seorang kesatria muncul secara tiba-tiba, Jules Koundé. Hadir dari arah yang tak terduga, lari dari belakang menghampiri bola passing dari pemain Madrid yang dipotong di tengah jalan. Dan tanpa berpikir panjang, bek bertubuh baja asal Prancis tersebut langsung melepaskan roket mendatar dari luar kotak penalti. Courtois yang tidak menduga pun tak bisa menghentikan kecepatan bola tersebut. Dan disinilah mentalitas Barcelona sangat terlihat bagaimana mereka tampil dengan penuh kejutan tanpa banyak arah yang diketahui lawan. Setelahnya tak ada gol yang kembali tercipta, hanya ada drama dari bangku cadangan Real Madrid, di mana para pemain protes berlebihan hingga Rudiger dan Vazquez sama-sama diganjar kartu merah akibat perlakuan berlebihan kepada wasit. Untungnya mereka berdua sudah diganti, namun yang bikin Madrid makin menderita, Jude Bellingham juga menyusul terkena kartu merah, padahal wasit tinggal meniup peluit panjang. Hingga akhirnya skor 3-2 menghiasi papan skor sampai wasit meniup peluit panjang. Dan Barcelona kembali melakukan perayaan di hadapan sang rival abadi. FYI aja nih, ini merupakan trofi CDR ke-32 Barcelona dan mereka belum tergeser sebagai rajanya Copa del Rey. Lamine Yamal diincar pemain Madrid, tapi tetap kalem dan membuktikan. Tampil di final El Clasico dengan rambut pirang barunya, Lamine Yamal lagi dan lagi membuktikan sebuah mentalitas tak kenal usia. Mau siapapun lawannya, mau seperti apa penampilan dirinya, konsistensi dalam mengolah si kulit bundar masih belum bisa dihentikan. Ia lagi-lagi datang sebagai aktor di belakang layar. 2 assist dari Yamal sudah cukup membuktikan kualitasnya. Tak hanya sekedar mencetak gol, tapi terkadang juga bisa jadi pengatur umpan manis manja. Padahal penyerang 17 tahun tersebut sangatlah dikawal ketat oleh beberapa pemain Madrid. Namun, justru disinilah keistimewaan Yamal. Dia tak panik ketika menghadapi segerombolan pemain yang menghadangnya. Kedewasaan dalam mengambil keputusan jadi nilai tambahan yang sangat wajib diapresiasi bagi pemain seusianya. Seperti di momen gol Pedri, itu buah dari 4 pemain Madrid yang mengepung Yamal sehingga terciptalah ruang kosong untuk Pedri melesatkan roket. Ataupun asis cantiknya kepada Ferran Torres yang begitu memanjakan mata. Namun di samping itu, Yamal juga terus diincar. Salah satunya yang sering melanggarnya adalah Dani Ceballos. Terpantau Ceballos 2 kali melakukan pelanggaran keras kepada Yamal. Pertama, ada sebuah tackle dari belakang dilakukan oleh Ceballos. Untungnya Yamal aman-aman aja dan pemain Madrid nggak kena kartu kuning. Kemudian bocah 17 tahun itu juga sempat diprovokasi saat meminta bola. Sampai-sampai Ceballos tak bisa menahan emosi dan mengarahkan tangannya ke muka Yamal. Tapi disinilah mental berbicara. Seorang bocah 17 tahun tak mempan diprovokasi dan dikawal ketat oleh pemain berpengalaman seperti Ceballos. Justru 2 assist membuktikan bagaimana level Yamal sesungguhnya untuk kembali menghancurkan Madrid. Yamal ungkap rahasia mentalitasnya. Setelah perayaan trofi Copa del Rey, Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang paling dicari. Salah satu yang membuat semua wartawan penasaran adalah kunci dari mentalitasnya di usia muda.
Ia begitu tak terpengaruh dengan apapun. Semua terbukti lagi dan lagi di laga final menghadapi Real Madrid. Dan ketika ditanya, ternyata kepedean dari sebelum match menjadi kunci bagi Yamal. Pemain 17 tahun tersebut mengaku sempat berbicara dengan seniornya Ronald Araujo sebelum laga untuk tidak menghiraukan skornya agar tetap fokus pada apa yang bisa dimaksimalkan selama waktu masih ada. Setelah itu semua terbukti Yamal jadi salah satu pemain kunci dan untuk kesekian kalinya berturut-turut ia mengangkat trofi di depan Real Madrid. Lihatlah bagaimana seorang Yamal berselebrasi juara hingga membuat Presiden Barcelona, Joan Laporta pun turut bangga. Ya, melihat bagaimana mentalitas seorang Yamal dengan style rambut dan gayanya, semua jadi teringat akan seorang penari dari negeri Samba, yakni Neymar Junior. Sebagai salah satu idola Yamal, Neymar benar-benar merasuki tubuh Yamal, tapi juga banyak yang lebih memiripkan Yamal dengan Messi. Jika menurut kalian sendiri, Yamal ini kerasukan Neymar atau Messi? Coba ketik pendapat lu di kolom komentar cuy.